Ada pocong tidur, ada pocong berdiri, ada pocong lompat, pocong terbang, pocong berjamaah, dan pocong selamat datang. Sudah saatnya kita merayakan kehadiran pocong yang kembali seram seperti kodratnya. Ngapain sih malam-malam? Bukan itu Pamali? Salam sinema, sahabat sinemalogi. Pamali Dusun Pocong adalah film horor yang disutradarai Bobby Prasetyo. Film ini dibintangi Fajar Nugra, Yasamin Jasem, Dea Panendra, Buki B. Mansur, Arla Ailani, Anantia Kirana, dan lain-lain. Pamali Dusun Pocong bercerita tentang 5 sukarelawan nakes dan penggali kubur yang dikirim ke dusun terpencil untuk mengurus para korban dari wabah mematikan yang menyerang desa. Di dusun tersebut mereka menyadari kehadiran pocong yang semakin mengganggu. Satu persatu dari mereka mulai diteror. Mereka pun bertanya-tanya kenapa ada lebih dari satu penampakan pocong. Mereka lalu menyadari kalau ada pantangan turun-temurun yang telah dilanggar di dusun tersebut. Pilihan yang ada hanya bertahan hidup agar bisa segera keluar dari tempat tersebut. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Pamali Dusun Pocong adalah salah satu dari sekian film horor Indonesia tahun 2023 yang sukses menyajikan tontonan seram. Film ini mampu menampilkan nuansa horor dengan atmosfer yang terbentuk begitu kuat. Narasi film ini juga tidak terlalu compang-camping, langsung to the point, yaitu sekelompok anak muda yang diteror pocong selama berada di satu tempat. Film ini seperti wahana rumah hantu, tapi dengan lingkupan lebih luas, yaitu satu dusun. Seperti wahana pada umumnya, tentu ajang menakut-nakuti yang paling ditonjolkan di film ini. Berbeda dengan film Pamali pertama, Pamali Dusun Pocong lebih menonjolkan kengerian penampakan pocong melalui jump scare dengan shot-shot yang pas. Hampir semuanya sukses bikin penonton terkaget-kaget. Vibes horor yang dibangun mendekati versi gamenya, yaitu Pamali The Tide Corpse. Yang pasti, Pamali Dusun Pocong kualitasnya makin membaik di banyak aspek dibanding film pertama. Cerita kenapa diberi judul Pamali juga nyambung. Pamali sendiri adalah bahasa Sunda, berarti sesuatu yang tabu atau tidak boleh dilanggar dalam adat masyarakat, yang kalau dilanggar akan mendatangkan kesialan. Di sini Pamali yang di-highlight adalah bersiul pada malam hari. Para anak muda itu pun merasakan akibatnya. Sutradara, penulis, dan karakter Cecep adalah yang pernah terlibat di film pertama Pamali. Di sini Cecep dijadikan karakter utama dengan cerita lebih kuat, lebih matang, dan lebih seram. Para pembuat film tidak malu-malu mengumbar jumlah pocong yang muncul, karena memang itu yang menjadi daya tarik utama dan yang paling ditunggu di wahana horor seperti ini. Kemunculan pocong pun bisa dibilang tidak ada yang gagal menakuti. Bahkan yang berserakan dan bertebaran di mana-mana pun terasa sangat creepy. Jadi jangan kaget, bahkan akan terasa seru kalau mendengar teriakan-teriakan penonton di bioskop. Memang penampakan para poci terlihat nyata. Tempat-tempat pocong muncul adalah titik-titik yang persis sering diceritakan teman, keluarga, dan kerabat terkait pengalaman ketemu pocong. Diketuk-ketuk di jendela, lagi ngintip di jendela, pocong nengok, dan aktivitas-aktivitas menyebalkan pocong lainnya. Akurasi penampakan mereka cukup mengguncang nurani. Meski begitu, film ini masih menyelipkan komedi melalui tingkah para karakter manusianya. Untungnya tidak lebay. Humor yang diselipkan juga masih wajar-wajar saja. Yang membahagiakan tentu saja saya tidak perlu bertatap muka dengan komika. Karakter Cecep saja sudah cukup efektif membawa komedi di tengah horor seperti ini. Asal-usul wabah memang tidak terlalu penting di film ini karena pembuat film memang ingin fokus pada teror dan keseraman yang terjadi sepanjang durasi. Meski begitu, kelemahan paling menonjol adalah kesiapan para nakes dan penggali kubur itu sendiri.
Di suatu wilayah yang terkena wabah penyakit menular semacam ini, hal paling mendasar adalah memakai masker dan tentu saja sarung tangan. Sayangnya kita hanya melihat mereka menggunakan sarung tangan saja, tapi masker no. Mungkin karena kebutuhan film, jadi masker akan menutupi para wajah pemainnya. Satu kesalahan mendasar, mengabaikan riset yang pasti akan dicela oleh banyak tenaga kesehatan yang nonton. Fajar Nugrah cukup beruntung menjadi pemeran penting di film ini, mengingat di film pertama muncul sekejap saja. Perannya memang banyak sebagai pemantik komedi, tapi mulus dilalui. Pemeran lain seperti Dea Panendra sudah tidak perlu diragukan aktingnya. Yasemen Jasem juga tidak kali pertama terlibat film horor. Para aktor muda ini bisa padu dan saling melengkapi performanya. Dan satu karakter yang cukup mencuri perhatian saya yaitu Neng, diperankan Anantia Kirana. Dia berhasil memerankan anak kecil yang terpaksa merawat sang emak, salah satu korban dari wabah. Penampilannya kalem tapi intens membuatnya jadi menonjol. Tampaknya karir Anantia Kirana akan semakin bersinar ke depan. Pergerakan kamera di sini efektif membuat penonton untuk bersiap bahwa akan ada momen jump scare. Kamera dengan sudut pandang orang pertama juga memberi kesan penonton sedang memainkan game. Salut juga buat penata rias yang berhasil membuat para korban wabah terlihat menjijikkan. Terlebih lagi para pocong kali ini cukup menyeramkan juga. Meski tidak masuk kategori gore, ada beberapa adegan berdarah yang nyatanya bisa bikin ngilu. Pamali Dusun Pocong sukses menghapus kesan negatif yang nempel saat menonton film pertama. Film ini berhasil karena akting para pemainnya yang klik satu sama lain. Nuansa horor mencekam dan cocok banget buat seru-seruan karena kaget-kagetan bertebaran di sepanjang film. Pada akhirnya, Pamali Dusun Pocong adalah film horor yang memberi ruang kepada para pocong mengeksplorasi ekspresi mereka dengan sedemikian rupa. Ada pocong tidur, ada pocong berdiri, ada pocong lompat, pocong terbang, pocong berjamaah, dan pocong selamat datang. Sudah saatnya kita merayakan kehadiran pocong yang kembali seram seperti kodratnya. Berharap ada pocong bogel, kemasan saset. Demikian video reaksi dari film Pamali Dusun Pocong yang tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.